Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizal. Saya dari kelompok 2 beserta teman saya Ayunan Fauziah dan Muhammad Yusuf Rizky yang saat ini sedang berhalangan hadir karena sedang sakit. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi ACL9 yang ditugaskan oleh Pak Didik Nutrianto. Langkah pertama yaitu dengan membuat proyek baru dengan cara klik file, next, dan di sini pilih project. Di sini saya telah membuat file name saya sendiri, yaitu ACL Aussie Kelompok 2, lalu save, yes, lalu next, dan di sini kita akan memasukkan sampel data, yaitu credit card, Metaport, open, dan langkah selanjutnya next. Karena bentuk filenya adalah Excel, jadi kita klik Excel, lalu next. Di sini kita namakan saja seperti file name sebelumnya, yaitu credit card Metaport. Save. Yes. Lalu klik finish. Jadi data dari credit card Metaport akan terlihat pada layar monitor. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data dari TransApril dengan cara file, new, table, next, lanjut, next. Dan sini kita akan memilih data TransApril, open, next. Karena di sini datanya masih sama, yaitu Excel, jadi kita klik Excel, next. Dan di sini kita namakan yes, lalu klik finish. Oke, maka data dari TransApril akan muncul di sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah mengimport data unacceptable. Lanjut, klik next. Next, di sini kita di sampel datanya pilih unacceptable codes, open, next. Karena datanya berbentuk TXT, maka kita pilih delimited text file. Next, dan di sini kita akan memilih tab karena datanya berbentuk tabel dan use first row as field name. Sini kita akan menamakan sama seperti file sebelumnya, yaitu unacceptable codes. Lalu save. Di sini kita akan mengubah numeriknya menjadi ASCII text. Lalu next. Finish. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengimpor data dari company department. Di sampel data company department. Open, next, delimited text file karena filenya berbentuk TXT, dan lanjut. Di sini kita akan memilih tab karena berbentuk tab, dan di sini kita tidak menggunakan use first row karena nanti akan berubah menjadi namanya administratif. Field satunya diubah menjadi department name, dan field 2-nya kita ubah menjadi departemen code. Lalu di sini tetap menjadi numeric formatted dan klik next, finish. Oke. Selanjutnya akan mengimport data dari employees. Sama seperti sebelumnya, next, dan cari dalam sampel data
file, yaitu employee. Next. Lalu karena file ini sudah koma, maka tidak usah diubah lagi, dan langkah selanjutnya adalah next. Dan diberikan nama, yaitu employees. Lalu di sini lanjut ke next, finish, oke. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan data dari acceptable cost. Open, next. Di sini filenya access database, next, set table codes, finish, oke. Nah, setelah datanya dimasukkan semuanya, maka kita akan dapat men-save project dengan cara save project atau dengan save project as kalau ingin meletakkan data sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu save. Langkah selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah file-file atau data-data yang telah diimport tadi telah sesuai dengan kriteria, tipe, atau sudah tidak error. Nah, langkah yang pertama, cara menceknya adalah dengan langkah yang pertama, kita cobakan kepada data credit card Metapor dengan cara edit, table layout, terus kita cari table layout, dan di sini telah ASCII, maka kita centang accept entry. Dan langkah selanjutnya adalah data verify. Verify digunakan untuk memverifikasi apakah masih terdapat error atau tidak pada data yang telah kita input sebelumnya. Sini verify codes occur at all. Di sini ditunjukkan bahwa tidak ada data dari credit card Metapor yang mengalami error atau terjadi error. Kita bisa melakukan pengecekan terhadap semua data yang telah kita input, seperti company, department, data, verify, lalu verify field at all, oke, dan oke. Di sini data dari company, department juga tidak terdapat error, dan langkah-langkah ini bisa dicobakan kepada data-data yang telah diinput sebelumnya. Selanjutnya, data-data yang telah uji coba atau verifikasi tersebut, berarti data tersebut telah aman atau hasil sudah dapat dianalisis. Selanjutnya, di sini kita juga bisa memberikan notes kepada proyek ini seperti di ACL opsi kelompok 2, lalu klik properties. Di sini bisa dapat ditambahkan note seperti pada saat ini saya mengerjakan pada hari Senin dan jam 15.47 tidak terdapat error data yang selain itu, kita juga bisa menambahkan notes pada field-field seperti dalam row ini, edit notes. Pada saat ini mencek status aktif pekerja seperti Narinder masih bekerja aktif sampai saat ini. Lalu oke. Hal ini tidak akan mengubah apapun dari field atau data yang dimasukkan sebelumnya, hanya saja di sini terdapat notes atau tanda yang
berarti bahwa terdapat notes pada field ini atau row ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Fauziah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk menganalisis data yang terdapat pada ACL, yaitu yang pertama, kita dapat menentukan jumlah total hutang dengan cara klik pada credit card metafor, lalu analyze, lalu total fields, dan kita pilih Credlim untuk melihat jumlah total hutang. Maka akan muncul output jumlah Credlim sebesar 1.440.800. Lalu kita juga dapat melihat kredit card yang telah kadaluarsa dengan cara klik edit, lalu filter, lalu klik new, dan pada expression dapat kita pilih expired date, lalu kurang dari sama dengan, misalnya kita ingin tanggal 1 Januari 2004, lalu oke, lalu dapat kita save dengan nama yang diinginkan. Di sini saya akan tuliskan expiry 2004-01-01, lalu klik OK. Jika sudah mengedit filter, lalu klik Analyze, Country Code, lalu di sini kita tuliskan dengan nama yang sudah kita save sebelumnya, yaitu expiry 2004-01-01. Lalu oke, maka muncul sejumlah 8 kredit card yang telah kadaluarsa. Lalu yang ketiga, kita dapat mengekspor data-data tersebut dengan cara klik data, lalu export, lalu pilih view, dan pastikan export as text. Lalu kita dapat menulisnya dengan nama yang sudah kita save sebelumnya, yaitu expiry 2004-01-01, lalu klik OK. Jika sudah muncul seperti ini, maka data ini sudah dapat dilampirkan sebagai email kepada pemilik atau dapat kita print out. Selanjutnya, yang keempat, kita dapat mencari transaksi berdasarkan nomor customer. Untuk mencari transaksi tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Namun, sebelum mencari transaksi tersebut, kita harus melakukan edit terlebih dahulu pada data TransApril dengan cara mengklik TransApril, lalu edit, pilih table layout, lalu pastikan untuk setiap tipenya sudah sesuai. Untuk amount, tipenya adalah numerik. Untuk card name hingga description adalah ASCII, dan untuk transdate adalah date. Apabila ada tipe yang belum sesuai, maka dapat diedit dengan cara mengkliknya, lalu diganti dengan yang sesuai. Apabila sudah sesuai, maka dapat di-close, lalu OK. Lalu untuk cara yang pertama yaitu dengan menggunakan fungsi find. Untuk dapat mencarinya dengan fungsi find yaitu ke edit, lalu filter, lalu new, dan pada kolom expression dapat diisi dengan find, lalu untuk dalam kurungnya dapat diganti dengan nomor customer yang diawali dengan tanda petik, misalnya untuk customer nomor 444413, tanda petik lagi, koma, lalu Kasno. Lalu dapat kita simpan dengan nama yang kita inginkan. Lalu klik verify,
Apabila sudah valid, maka dapat di-oke saja, lalu dapat dilihat di analyze, count record, lalu CAS 0444413. Oke, maka akan muncul output yaitu 26 data transaksi dari nomor customer 444413. Lalu untuk cara yang kedua adalah dengan men-setting filter secara langsung, yaitu dengan cara ke filter. Lalu karena sebelumnya sudah menggunakan fungsi find, maka untuk expression ini dapat kita delete terlebih dahulu. Lalu buat lagi yang baru dengan mengisikan CAS 0 sama dengan tanda petiknya jangan lupa dan nomor customer-nya. Tanda petik lagi, lalu disimpan dengan nama yang diinginkan. Apabila sudah, dapat dicek di analyze, count record, CAS 0444413. Maka akan muncul yang sama seperti yang sebelumnya karena untuk mencari transaksi ini saya menggunakan nomor customer yang sama. Selanjutnya yang kelima, kita dapat mengecek saldo kredit card dengan cara mengklik credit card metaphor, lalu pada kolom nibal dapat klik kanan, lalu pilih klik sort descending, maka datanya akan menjadi berurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu untuk mengeceknya kita dapat ke edit, lalu filter, lalu new, dan pada kolom expression dapat diisi dengan newbal lebih dari 2000, lalu dapat disimpan dengan nama yang diinginkan. Lalu oke, lalu ke analyze, count record, masukkan nama yang tadi, lalu oke, maka akan muncul 53 data dengan saldo di atas 2000. Lalu kita juga dapat menggantinya apabila ingin mengecek jumlah saldo yang lain. Misalnya, global lebih dari 1000, lalu disimpan dengan nama yang diinginkan. Oke, analyze, on record, masukkan newbal 1000, lalu oke, maka akan muncul 65 data dengan saldo di atas 1000. Selain itu, kita juga dapat menambahkan beberapa kriteria seperti misalnya untuk melihat pengguna kredit card yang bermasalah dengan cara edit, filter, lalu new, dan pada kolom expression dapat tambahkan dengan newbal. Sebelumnya diberi tanda kurung buka lebih dari 1000 kurung tutup or kurung buka do lebih dari 0 or tambahkan ini kurung buka lebih dari 0 kurung tutup.
dapat kita simpan dengan bad employees. Lalu oke. Dapat dicek di analyze on record dengan nama bad employees. Lalu oke. Akan muncul output sebesar 89 data yang menunjukkan bahwa pengguna kredit card tersebut bermasalah. Selanjutnya, kita dapat melihat jumlah kartu kredit yang kadaluarsa dengan cara menghapus terlebih dahulu filter yang sebelumnya. Lalu, pada credit card metafor, pada bagian past due, dapat diklik kanan, lalu quick sort descending, maka datanya akan berurutan dari yang terbesar dan terkecil yang menunjukkan kartu kredit mana saja yang sudah kadaluarsa beserta dendanya. Sekian dari saya, terima kasih.